Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan bahasa Indonesia terkait tema, topik, dan judul, yang perlu kita garis bawahi adalah topik, tema, dan judul itu sebenarnya hal yang sama, hanya saja mana yang paling luas, mana yang paling pendek. Ini namanya tema. Tema, ini topik, ini judul. Judul adalah hal terkecil dari sebuah narasi, dari sebuah karangan. Yang paling atas namanya tema, yang paling luas namanya tema, yang ini tadi. Yang paling tengah itu namanya topik, yang paling kecil adalah judul. Nah, dari sini kawan-kawan nanti akan Bapak minta untuk berpikir, bahkan membuatkan temanya apa, topiknya apa, judulnya apa. Tema, contoh, Bapak saat ini diberikan pengakuan oleh negara sebagai pakar manajemen pendidikan. Pakar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan bisa dianggap sebagai tema. Topiknya apa? Karena Bapak dianggap pemerintah bahkan diberikan SK sebagai pakar manajemen pendidikan, maka banyak hal yang perlu Bapak manajemen. Di antara manajemen pendidikan itu yang bisa dijadikan topik adalah manajemen kelas. Bukankah manajemen pendidikan itu terlalu luas? Yang lebih sempitnya manajemen kelas. Manajemen kelas itu juga dianggap masih luas, tapi sudah dianggap tidak seluas dengan manajemen pendidikan. Maka manajemen kelas supaya lebih sempit lagi apa? Nah, manajemen tempat duduk. Manajemen pendidikan itu temanya, manajemen kelas itu topiknya, manajemen tempat duduk itu judulnya. Atau contoh lain, temanya manajemen pendidikan, topiknya manajemen akhlak, judulnya manajemen sabar. Bukankah kesabaran itu lebih sempit? Makanya dijadikan judul. Sedangkan manajemen akhlak itu, sabar ini bagian dari akhlak, maka manajemen akhlak itu sudah lebih besar. Manajemen akhlak supaya lebih besar lagi itu bagian dari manajemen pendidikan. Maka tugas kawan-kawan, silakan sekarang buka buku tulisnya, buka buku tulis, buatkan tulisan judulnya atau temanya manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan. Topiknya apa? Buatkan sendiri. Judulnya apa? Setelah itu dibuat, ayo sampai di sini adakah dulu yang kada paham? Silahkan tanya. Jadi kembali Bapak nyatakan, manajemen atau tema itu contohnya manajemen pendidikan. Kenapa Bapak manajemen pendidikan? Supaya sesuai dengan mata kuliah, dengan
pengakuan pemerintah, Bapak diakui sebagai pakar manajemen. Maka buat aja manajemen pendidikan. Di antara topik lainnya apa? Manajemen pendidikan, manajemen strategi pembelajaran, manajemen strategi pembelajaran. Manajemen pendidikan itu tema, manajemen strategi pembelajaran itu topiknya, judulnya apa? Strategi pembelajaran. Contoh strateginya apa? Strategi pembelajaran. Strateginya pakainya apa? Manajemen pembelajaran berbasis teknik. Manajemen pendidikan itu temanya, topiknya manajemen strategi pembelajaran, judulnya manajemen pembelajaran berbasis teknik. Contohnya apa? Contohnya pembelajaran tentang tanaman. Contoh, bertanam pisang. Temanya manajemen pendidikan, topiknya manajemen strategi pembelajaran, judulnya bisa manajemen pembelajaran berbasis piknik ke kebun pisang. Ya kan? Jadi mudah. Maka silahkan buatkan masing-masing. Buatkan topiknya. Bapak sudah menentukan temanya manajemen pendidikan. Sekarang buatkan topiknya apa, judulnya apa, tulis di kertas masing-masing. Ya, setelah Anda tulis, maka terkait itu sudah selesai. Selanjutnya kan yang kita share itu tentang paragraf. Paragraf itu terbagi berapa? Ya, di antaranya ada 3. Paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup. Ya, selama ini dalam merangkai kata, dalam membuat kalimat, bila panjang kita beranggapan itu sudah paragraf. Padahal bisa jadi itu tidak sesuai dengan teori paragraf yang sebenarnya. Maka paragraf itu harusnya minimal terbagi dari 3 unsur. Yang pertama, ada yang disebut pembuka, paragraf pembuka, ada yang disebut paragraf pengembang, ada yang disebut paragraf penutup. Contohnya judul karangannya pisang. Di paragraf pembuka itu apa yang diisikan? Maka itu isinya adalah promosi. Biasanya kalau kita itu pisang adalah tanaman begini-begini, itu namanya paragraf pengembang. Paragraf pembuka itu harusnya sekedar promosi-promosi, penjelasan dan jenisnya atau macam-macam pisang itu letaknya di paragraf pengembang. Sedangkan penutup itu simpulan pisang itu ada berapa, Gerang? Nah, kebanyakan kita salahnya di situ, paragraf pengembang terdahulu. Bahkan semua paragraf yang kita buat bisa jadi tergolong paragraf pengembang harusnya. Ya.
dalam satu karangan ada yang disebut dengan paragraf pembuka, ada yang disebut dengan paragraf pengembang, ada yang disebut dengan paragraf penutup. Paragraf pembuka itu diantaranya promosi. Intinya bagaimana supaya judul itu dan isinya menarik. Bukan menjelaskan, tapi kita promosi. Contoh, pembelajaran tentang pisang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena pisang saat ini banyak yang beracun, banyak yang rusak. Nah, itu contoh. Sedangkan penjelasan tentang pisang, paragraf tentang pengembang. Paragraf pengembang itu macam-macam pisang. Jadi bila kita membuat karangan, di awal karangan sudah ada rincian nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu namanya paragraf pengembang. Kenapa ada rincian? Di paragraf pembuka tidak ada istilah rincian. Semuanya hanya istilahnya uraian berupa promosi dengan tujuan bagaimana supaya si pembaca dengan membaca paragraf yang di awal itu sudah tertarik. Ini kita kalau setiap buat karangan yang penting kalimatnya panjang itu dianggap paragraf sudah, padahal salah secara teori. Itu namanya paragraf pengembang kalau ada rincian dan macam-macam. Maka kawan-kawan buatkan karangan, kan tadi kita buatkan temanya manajemen pendidikan. Topiknya apa tadi? Topiknya kan Anda buat sendiri. Judulnya buat sendiri. Jumlah karangan berapa paling banyak? 2 halaman. Paling banyak 2 halaman. Ya, paling banyak 2 halaman. 2 halaman itu berapa paragraf, Pak? Terserah Anda. Paling sedikit 1 halaman. Di situ harus ada paragraf pembuka, harus ada paragraf pengembang, harus ada paragraf penutup. Paragraf pembuka tadi tentang promosi atau apapun yang dengan paragraf itu, dengan membaca paragraf itu orang jadi tertarik membaca karangan Anda sampai akhir. Sedangkan paragraf pengembang itu tujuannya untuk merincikan apa garang isi utama dari judul yang Anda kemukakan. Isi-isinya contohnya tadi kan bertanam pisang. Maka cara bertanam pisang itu adanya di paragraf pengembang. Macam-macam jenis pisang itu di paragraf pengembang. Sedangkan penutup adalah paragraf yang menjelaskan tentang simpulan. Maka setebal apapun karangan kita, orang cukup baca paragraf pertama sudah tahu. Mau tahu tentang isi, ambil paragraf yang di tengah. Mau tahu tentang simpulannya, meskipun tidak ada judul subbabnya yang berjudul yang bertuliskan simpulan, orang sudah tahu bahwa di paragraf akhir adalah penutup atau simpulan. Pak, seandainya dalam satu karangan, dalam halaman itu cuma 2 paragraf, bagaimana? Maka usahakan paragraf pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf kedua, sebagian besar mulai awal paragraf kedua sampai pertengahan itu namanya paragraf pengembang. Dan penutupnya di bagian akhir paragraf kedua. Itu kalau kita mengarang cuma 2 paragraf. Kalau 3 paragraf bagaimana? Malahan lebih mudah. 1 paragraf tentang pembuka, 1 paragraf tentang pengembang, 1 paragraf tentang penutup. Jelas? Nah, lewat ini Bapak minta minggu depan harus sudah ada karangan. Karangannya per orang. Temanya manajemen pendidikan, topiknya buatkan masing-masing. Terserah Anda terkait manajemen pendidikan. Judulnya apa? Terserah Anda. Maka supaya karangannya benar, minimal tema, topik, dan judul silahkan buat dulu di grup WA. Kirim di grup WA, Bapak koreksi siapa yang benar sudah
temanya benar, topiknya benar, judulnya benar, silahkan lanjutkan ke dalam bentuk karangan. Maka pengumpulan di grup WA Bapak tunggu ya, paling lambat jam 18.00 WITA hari ini. Ya, Bapak ulang. Pembuatan tema topik dan judul Bapak tunggu di grup WA. Silakan ketik aja yang sudah dapat anunya, yang sudah dapat topiknya apa, judulnya Pak. Silahkan ketik di WA grup biar lebih cepat. Bila Bapak acungi jempol, benar. Bila tidak Bapak acungi jempol, silahkan ganti. Ya, topiknya apa, judulnya apa. Kalau temanya Bapak tetapkan, manajemen pendidikan. Yang Bapak acungi jempol itu benar, yang tidak Bapak acungi jempol berarti salah. Nah, yang benar tugasnya buatkan karangan paling banyak 2 halaman, paling sedikit 1 halaman. Kapan paling lambat? Ya, sebenarnya tidak ada paling lambat. Cuma pembelajaran atau perkuliahan minggu depan itu yang kita bahas adalah tanda baca. Dari karangan Anda hari ini sampai hari Kamis depan itu dari karangan itu nanti Bapak tuntut untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan di paragraf pertama ya Bapak. Dari situ letakkan titik koma di mana yang pas. Maka Anda harus meletakkan titik koma. Maka membuat karangan kali ini sangatlah penting demi kelanjutan perkuliahan kita Jumat depan. Ya, Bapak tunggu ya. Bila ada pertanyaan silahkan ungkapkan di WA grup. Ya, silahkan ungkapkan di WA grup. Bila tidak ada pertanyaan lagi mungkin itu saja. Ingat, Bapak tunggu pengumpulan atau setoran temanya, judul, tema, topik, dan judulnya Bapak tunggu di grup WA dari sekarang, paling lambat jam 18.00 WITA hari ini. Yang diacungkan jempol itu benar, yang tidak diacungkan jempol salah. Yang diacungkan jempol berarti harus membuat karangan. Paling banyak 2 halaman, paling sedikit 1 halaman. 2 halaman atau 1 halaman itu terdiri dari macam-macam paragraf. Pastikan di karangan Anda ada yang namanya paragraf pembuka, ada paragraf pengembang, ada paragraf penutup. Sedangkan bagi yang tidak diacungkan jempol harus sesegeranya membuat judul topik baru dan judul yang baru. Bila Anda nanti sudah mendapatkan acungan jempol dari Bapak, baru Anda membuat karangan. Mungkin ini sudah Bapak anggap jelas. Seandainya ternyata masih banyak yang perlu Anda pertanyakan, sampaikan saja di WA Group. Sekian, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti perkuliahan dan target perkuliahan kita bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Demikian, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.